Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di acara sosialisasi pemilu kada tahun 2024 dari Kantor Badan Penghubung Kalimantan Selatan di Menteng, Jakarta Pusat. Yang terhormat Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Badan Penghubung Kalimantan Selatan yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Henry selaku Kasubdit Hubungan Antar Lembaga, beserta yang terhormat Bapak Hendra selaku KTU Kantor Badan Penghubung Kalimantan Selatan. Yang terhormat juga narasumber kita nantinya yaitu Ketua KPU Jakarta Selatan Bapak Muhammad Taqiyuddin, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Ibu Ati Amalia, dan Bapak Yusuf Satyanegara selaku Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hadir beserta kita di Kantor Badan Penghubung yaitu peserta offline, anggota EPK Jakarta Selatan, ini yang nyata kelihatan berbaju batik hijau. Kemudian terima kasih untuk anggota EPK DKI, Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jahrani atas kehadirannya. Rekan kita EPK Jakarta Barat, Bapak Fandi, kemudian dari Jakarta Utara, Bapak Waluyo, dan EPK Jakarta Timur, Bapak Ansari. Terima kasih atas kehadirannya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk hadir pada acara offline pada hari ini, yaitu perwakilan dari FKDM Kecamatan Menteng dan FKDM Kelurahan Gondang Dia. Ini yang punya wilayah kami di sini. Kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran peserta online, teman-teman dari anggota EPK, dan teman-teman anggota FKDM, dan tak lupa juga para pemilih pemula, siswa-siswi SLTA, SMA dan SMK yang sudah berkenan hadir online pada siang hari ini dalam acara sosialisasi pemilu kada tahun 2024. Baik, para hadirin sekalian, kita masuki pada acara pertama, yaitu sambutan dari yang akan disampaikan oleh Bapak Henry selaku Kasubdit Hubungan Antar Lembaga yang mewakili Kepala Kantor Badan Penghubung Kalimantan Selatan. Kepada Pak Henry dipersilakan. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Tadi Ibu Kade ya, Ibu Kade membuka dengan pantun. Sebelum saya sampaikan kata sambutan mewakili dari Ibu Kepala Badan, saya juga mau sampaikan pantun pada siang hari ini, tapi dalam bahasa Banjar. Mohon sesepuh nanti dikoreksi kalau ada yang salah, Bapak Adi. Anak seluang si anak sapat, timbul tanggalam benyalam-nyalam. Amun kita hanya berdapat, berdahulu kita ucapkan salam. Jadi pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha. Kami hormati perwakilan dari EPK dari masing-masing wilayah, dari Jakarta Barat, dari provinsi, ada di sini dari Provinsi DKI, dan Bapak dari EPK Jakarta Selatan, juga dari perwakilan
FKDM, perwakilan dari wilayah Kecamatan Menteng. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu pada siang hari ini di Aula lantai 5 kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di wilayah Gondangdia, Kecamatan Menteng. Permohonan maaf juga kami sampaikan dari Ibu Kepala Badan karena beliau pada siang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita untuk ikut di dalam acara sosialisasi Pemilu Kada tahun 2024 ini. Maka saya akan bacakan kata sambutan beliau, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan pada acara sosialisasi Pemilu Kada tahun 2024 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan sosialisasi pada hari ini, sebagaimana diketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki tahun politik dan sebentar lagi akan menyongsong pesta demokrasi pemilu kada. Tidak dapat dipungkiri situasi rentan seperti konflik dan gesekan yang mengganggu keharmonisan hidup di masyarakat bisa saja terjadi. Untuk itu, melalui kesempatan yang berharga ini, kami ingin mengajak kepada kita semua agar senantiasa memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita jalani hari-hari depan dengan penuh kesejukan. Bapak Ibu, yang kita semua adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang juga diharapkan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang perbedaan adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Karenanya penting untuk kita kembali merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita semua juga harus memiliki kesamaan pandangan bahwa perbedaan pilihan politik bukan alasan untuk memutus tali silaturahmi. Sudah semestinya kita jadikan perbedaan ini sebagai modal pembangunan yang muaranya adalah kesejahteraan. Kami juga mendorong perangkat Badan Kesbangpol, FKUB, FKDM, dan seluruh ormas untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Saya kira ini adalah pekerjaan besar bagi Bapak Ibu sekalian sebagai tokoh dalam masyarakat kita, dan saya meyakini apabila stabilitas lingkungan kita baik, maka keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan pun insya Allah akan terwujud sesuai dengan harapan. Akhirnya demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan untuk mengantar kegiatan sosialisasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kita yang kurang dan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya menutup, ada pantun lagi. Mencari berkah ke bumi Antasari, menyusuri sungai berhari-hari. Selamat datang peserta hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi. Demikian sambutan dari Ibu Kaban yang dibacakan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Kasubdit Hubungan Antar Lembaga, Kepala Kantor dari Kantor Badan Penghubung Kalimantan Selatan, Bapak Henry. Sebelum kita lanjut pada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan, saya sambut dulu para pemilih pemula, siswa-siswi dari SMAN 49 Jakarta. SMA 49. Semuanya aja dibuka dulu biar enak. Sudah?
Belum. Baik. SMA Negeri 49. Mana suaranya? Foto sama wartawan, digoreng-goreng beritanya. Dibuka, mikrofonnya buka ya. Oh, oke. Baik, SMAN 63 Jakarta, SMA Darul Ma'arif. Selamat bergabung. Kemudian SMA Avicenna Jakarta, SMA Perguruan Rakyat, SMKN 20 di tetangga nih. SMK Trimulya, SMK Triguna Jakarta, SMK Tunas Informatika, dan SMK Putra Satria. Terima kasih para pemilih pemula sudah bergabung pada acara online pada hari ini. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama dengar. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bang Henry mewakili Kepala Badan Penghubung. Kemudian Bang Hendra, ini bisa adik kakak begitu ya, ada Henry, ada Hendra. Mungkin satu lagi ada yang namanya Henny juga kali ya, depannya H semua. Salam buat Ibu Kaban, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan webinar Pilkada Damai siang hari ini. Kemudian kami menyapa para narasumber, ini sudah kelihatan Ibu kakak Ayunda ya, Ayunda Atik. Iya. Tuh Bang, yang itu Bang, yang senyum-senyum itu Bang. Oh. Ah iya. Beliau terima kasih Bapak. Dia Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Kemudian juga nanti bergabung Bang Taki dari Ketua KPU Jakarta Selatan. Karena lagi pada sibuk-sibuknya nih KPU dan Bawaslu. Termasuk kita Jakarta Selatan ya, lagi sibuk persiapan pelantikan presiden soalnya. Kemudian yang kami hormati narasumber berikutnya nanti yang selalu mendampingi kami, Bang Haji Yusuf. Ini dari tim terpadu penanganan konflik sosial. Jadi itu memang ada tim yang dibuat sendiri berdasarkan Permendagri yang ditugaskan di wilayah masing-masing. Yang sekarang kita lagi fokus terkait dengan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu pilkada. Kemudian kami juga menyapa Bapak Jahrani dari FPK Provinsi dari Perwakilan Kalimantan Selatan. Terima kasih Komandan. Dan teman-teman, ini yang paling lengkap nih kayaknya ini, kita tepuk tangan dulu nih buat Kalsel ya. Ruangannya keren banget ini. Waduh, videotronnya gede bener, jadi jelas banget nih. Untung kita webinarnya keliling Badan Penghubung ya, jadi bisa silaturahmi. Padahal kita satu kampung di sini semua di Jakarta nih. Kemudian juga rekan-rekan kami dari FPK 5 wilayah kota, terutama dari perwakilan Kalimantan Selatan, terima kasih sudah bergabung atas undangan kami. Kemudian juga kami menyapa Ketua FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang bergabung secara online, termasuk juga kami menyapa rekan-rekan kami, para Ketua LMK, anggota LMK, Ketua RT, Ketua RW, dan seluruh tokoh masyarakat dari jajaran Kecamatan Kebayoran Lama. Saya bisa sapa di sini, terdiri dari Kelurahan Cipulir, Grogol Selatan, Grogol Utara, mana lagi? Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, dan Pondok Pinang. Nah ini terima kasih. Ini yang memang dari tokoh-tokoh langsung yang kita minta untuk bergiliran 10 kecamatan. Ya hari ini kebagiannya Kebayoran Lama. Kemudian juga teman-teman yang lain bergabung secara online. Dan tak lupa juga tadi dari pemilih pemula, adik-adik kami dari SMA, SMK, dari jajaran Sudin Pendidikan 1 dan 2. Terima kasih buat para Kasudin atau yang mewakili yang sudah mempersiapkan kehadiran.
dari teman-teman pemilih pemula. Besar harapan kami silaturahmi ini bisa menjadi awalan yang luar biasa bagus. Sengaja juga kami lapor nih Bang Henry sama yang punya wilayah nih FKDM Kecamatan Menteng, Bang Ajis, kemudian rekan-rekan dari FKDM Gondang Dia. Kalau Jakarta memang batas wilayahnya susah dibedain ya. Ada Tugu udah gompal-gompal. Habis jalannya sama, ya kan? Seterusnya bangunannya juga sama. Nah, hari ini juga sebagai gambaran bahwa di Jakarta terutama terkait dengan konsolidasi pengawasan daerah perbatasan, karena kita potensi tawuran juga banyak. Kemudian potensi yang lainnya juga perlu dipemantauan. Makanya kita bekerja sudah lintas wilayah. Tinggal emang kadang kelihatan sibuk banget sih ya, ngopi bareng aja susah ya. Kita paling kumpulnya lewat grup WA doang paling. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman sehat selalu dan kita bisa menjalankan tugas yang diamanatkan sebagaimana mestinya. Bang Henry, kegiatan dari rangkaian roadshow ini memang salah satu upaya kita karena kita menilai bahwa tingkat partisipasi antara Pilgub dan Pilpres itu jomplang. Ya, pengalaman sebelumnya juga begitu sih. Nah, kemudian kondisi sekarang di Jakarta, terutama di Jakarta, secara umum kondusif ya. Tidak ada kelompok-kelompok yang bertentangan. Paslon 1, 2, 3 semuanya komit bersama agar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan damai. Nah, cuma memang ada juga dugaan-dugaan kami bagaimana memastikan tingkat partisipasi pemilih itu minimal sesuai dengan target. Makanya kita melaksanakan kegiatan ini sebanyak 10 kali di 10 tempat dengan sasaran yang pasti untuk meningkatkan silaturahmi. Secara sederhana seperti ini kita laksanakan. Kita menyasar kepada lokasi-lokasi rumah ibadah, ada 2 gereja, kemudian 1 pura yang sudah kita kunjungi untuk pura. Kemudian juga sekolah ada 1, perguruan SMA, perguruan Cikini. Kenapa kita pilih perguruan Cikini? Karena dari salah satu siswinya, yang namanya siapa Bang? Sabrina, apal bener. Kak Sabrina itu adalah perwakilan Paskibraka DKI Jakarta yang kemarin apel di IKN. Nah, makanya saya tanya abang langsung apal dia, Sabrina. Soalnya cakep Bang anaknya Bang. Oh, iya Bang. Ntar boleh dilihat, kasih lihat ya videonya, boleh juga, nggak apa-apa. Nah, kemudian 6 badan penghubung, kita hari pertama di Papua, kemudian di Jambi, kita di Kalsel sekarang, kemudian kita nanti masih ada di Sumatera Selatan, Jogja, dan Lampung. Jadi Jakarta Utara kita nggak kunjungin karena memang nggak ada kali ya, nggak ada badan penghubung. Adanya di tengah laut Bang, nggak usah lah, kita di sini-sini. Harap kepada peserta bisa menyampaikan, lo jangan mau gratisan Jaklingko doang lo sama MRT, tapi kagak ikut milih, kagak bisa begitu kali. Ya kita timbal balik juga. Bukannya apa-apa kalau sampai angka pemilihnya rendah, ntar kayak Sebangpol diketawain lagi. Pasukannya berapa kita? FKDM aja 555 di Jakarta Selatan. Belum FPK, FKUB, belum PPI, di setiap sekolah banyak. Nah kalau seandainya angka pemilihnya rendah, berarti kita masih belum maksimal. Makanya ini salah satu upaya yang dilakukan. Dan kami memang tawarkan ini kepada FPK, apa yang bisa kita kolaborasi. Teman-teman FPK bilang, udah Pak kita silaturahmi aja ke badan penghubung. Walaupun itu bukan wilayah Jakarta Selatan. Sengaja Pak orang Menteng kita suruh datang Pak, biar ngeliat gitu. Teman-teman kayak Sebangpolnya sama FPK. Nah ini teman-teman FPK dari Jakarta Selatan, Abang yang pakai baju hijau, Pak Supratman dari Sumatera Barat, kemudian Pak Rusdi, ini salah satu narasumber juga nanti, Pak Rusdi dari NTB, kemudian Bang Komar dari Betawi yang punya Jakarta, kemudian Pak JK, Johnny Krencis yang punya
bukan yang punya pabrik keju dari Kalimantan Utara. Ya, kita berharap ini bisa menjadi nilai penting untuk mengingatkan kembali. Boleh kita tampilin dulu kali himbauan Pak Wali Kota ya, Bang Jermal ya. Nah, Pak Wali Kota nggak bisa datang Bang, cuman bikin video aja Bang. Kita perhatikan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munjirin, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, menginformasikan bahwa sosialisasi Pilkada tahun 2024 merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi. Salah satunya dengan cara menjadi pemilih yang cerdas dan mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihannya. Sosialisasi mengenai tahapan Pilkada serentak ini diharapkan menghasilkan pemilih yang benar-benar paham akan perannya dan mengawal Pilkada Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dengan menjunjung norma, etika, serta peningkatan pengetahuan politik yang sehat. Peran masyarakat dan generasi muda pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 yang akan datang sangat penting dan sangat menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan seluruh masyarakat Jakarta Selatan untuk berpartisipasi dalam perhelatan tersebut dan tidak menjadi golput. Hak pilih kita semua menentukan arah bangsa ini di masa depan. Untuk itu, kita harus cerdas dan tidak golput. Karena sekecil apapun partisipasi kita dalam menggunakan hak pilih akan berguna bagi kepentingan masyarakat. Mari sukseskan Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita nge-share ini tappingnya video Pak Wali kemana-mana. Ini upaya Bang gitu loh. Sama juga satu lagi, kan pemilu itu hari yang diliburkan. Nah, kita kejar bahwa pemilih pemula tuh banyak. Jadi kalau kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang punya anak pemilih pemula, pada hari itu jangan dikasih jajan duluan gitu maksudnya. Iya. Dia suruh ke TPS dulu, suruh milih dulu, baru ntar tuh dia foto tuh kelingkingnya dikasih tinta, kemudian foto di balik bilik gitu atau bareng sama petugas TPS. Baru tuh dikasih duit atau ditransfer. Nah ini walaupun sambil bercanda sebenarnya lumayan efektif disampaikannya sambil bercanda. Nah itu upaya-upaya kita. Bang Jerman ada itu? Gempar ada nggak? Oke. Nah satu lagi nanti kami juga akan sampaikan video dari Pak Wali. Nah Jakarta Selatan termasuk wilayah kota yang rawan kebakaran. Nah dari Jakarta Selatan kita simak dulu nih sambutan Pak Wali terkait sosialisasi gempar atau dorongan untuk mengajak kita lebih waspada terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran merupakan salah satu musibah yang paling sering terjadi di kota-kota besar, baik pada rumah penduduk, gedung bertingkat, pertokoan atau pasar, serta menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit, bahkan bisa menelan korban jiwa. Saya Munjirin, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, menghimbau sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memiliki ketersediaan alat pemadam api ringan atau yang disingkat APAR, baik di rumah masing-masing atau di tempat usaha, sebagai sarana proteksi kebakaran aktif dan untuk mengurangi dampak kerugian harta benda dan korban jiwa yang ditimbulkan akibat resiko kebakaran. Selain harga yang sangat terjangkau, mudah didapatkan dan digunakan, APAR terbukti efektif memadamkan api sebelum api menjadi besar dan sulit dikendalikan. Melalui gerakan masyarakat punya APAR, kita lindungi keluarga dan lingkungan kita dari kebakaran melalui kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko kebakaran. Kan gue kata juga APAR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Wali, makasih ya Pak Wali ya. Jadi di Jakarta Selatan, Bang Henry, itu Pak Wali Kota udah ngeluarin instruksi Wali Kota yang meminta kepada kita semua, lapisan masyarakat, keormasan kah, ASN kah, supaya pada punya APAR masing-masing. Karena kejadiannya waktu di Mampang, kalau kita pernah dengar berapa bulan yang lalu. Kejadian di satu ruko yang meninggal sampai 7. Gara-garanya dia nggak punya pintu darurat, kemudian juga tidak ada ketersediaan APAR. Udah ngelekep aja tuh kalau kata kita mah. Nah makanya dimulai dari ASN Jakarta Selatan itu disuruh wajib punya APAR. Kemudian di forum-forum Kesbang, FKDM, FKUB, FPK sudah punya APAR. Nah makanya hari ini juga sebagai media sosialisasi, kami dari Jakarta Selatan menyiapkan door prize APAR nih 2 ya, buat yang hadir online. Buat yang hadir online tentu dengan diundi nanti atau diputar ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan Bang Taki juga sudah siap nih, udah keren banget nih Bang Taki. Nanti secara bergiliran melalui Bu Kade bisa sampaikan untuk memberikan informasi-informasi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir offline maupun yang online, dan mohon maaf kepada tuan rumah kalau seandainya ada sikap kami yang kurang berkenan. Yang pasti takjub lah kalau saya sih ya. Senang bener tempat kayak ini bakal betah nih. Jangan-jangan betah tidur juga. Suasananya enak, kemudian fasilitasnya juga enak. Ini harusnya anggota DPRD DKI harusnya ngelihat ini nih. Jadi biar dibeliin semua Kesbang, iya semua kecamatan harus punya nih kayak begini. Di Menteng, Menteng juga belum punya. Tapi punya lift ya. Punya lift dia. Sombong dia. Gak mau kalah sama Badan Penghubung Kalsel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha, ya sudah bergabung bersama kita, narasumber kita, Mas Taki, Bang Taki ya, kemudian Yunda Ati, hadir offline di sini ada Bang Yusuf. Ya. Nah untuk yang pertama kita persilakan untuk Bang Taki menyampaikan informasi terkait dengan pemilu kada tahun 2024 sebagai Ketua KPU Jakarta Selatan. Dipersilakan Pak Taki. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya suaranya terdengar jelas kan ya Bu ya? Bang Dirham? Jelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya yang saya hormati Kasuban Kesbangpol Kota Jakarta Selatan, Pak Dirham, lalu Kepala Badan Penghubung Kalimantan Selatan, dan di sana ada juga Bang Haji Yusuf yang sudah hadir secara offline, dan mohon maaf saya tidak bisa bergabung ke lokasi acara. Lalu di online ada juga Bu Atik yang sudah bergabung bersama kita, beserta lembaga-lembaga FPK, FKDM, LMK, ataupun lembaga-lembaga tokoh masyarakat lain yang ada di tingkat kecamatan maupun di kelurahan yang ada di wilayah sekecamatan Kebayoran Lama, serta para siswa dari perwakilan sekolah-sekolah yang hadir hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, walaupun secara daring atau secara online kita sudah mengkomunikasikan tentang sosialisasi pilkada. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Pak Dirham bahwa kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk pilkada bulan November mendatang di tanggal 27 November. Yang dimana tadi juga sudah disampaikan bahwa partisipasi pemilih saat pemilu kita dianggap cukup besar, persentase partisipasi pemilihnya sekitar 83,8%. Kan tetapi berbeda kondisinya dengan partisipasi pemilih saat pilkada, yang dimana
euforianya mungkin tidak terlalu setinggi saat pemilu, karena pas pemilu itu kan ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tugas-tugas kita sebagai penyelenggara pemilu, tugas-tugas kami sebagai penyelenggara pemilu berkolaborasi bersama dengan stakeholder terkait untuk mensosialisasikan supaya euforia tersebut bisa kembali muncul saat pemilihan kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta. Target kami untuk partisipasi masyarakat yang datang ke TPS itu minimal bisa mencapai persentase saat pemilu 2024 kemarin. Yang dimana angka target kami minimal sekali itu di angka 83,8%, yang artinya bisa menghadirkan dari 1,7 juta DPT yang ada di wilayah Jakarta Selatan, minimal 1,5 juta bisa kita hadirkan ke dalam TPS di masing-masing wilayah. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemilih pemula saat ini cukup besar. Kami mengkategorikan ada pemilih muda dan pemilih pemula. Untuk pemilih pemula yaitu yang berusia 17 tahun atau baru diputuskan sebagai pensiunan anggota TNI ataupun Polri. Karena untuk pemilih pemula ini tidak mesti yang baru berusia 17 tahun Bapak Ibu sekalian, tapi para pensiunan TNI Polri yang belum memiliki hak pilihnya saat menjadi anggota itu bisa dimunculkan ketika mereka sudah dikeluarkannya SK pensiunnya. Artinya nggak mesti 17 tahun, yang 65 tahun pun bisa dibilang sebagai pemilih pemula. Dan persentase pemilih muda yaitu gabungan antara generasi Z yang hari ini ada berbarengan dengan generasi milenial, yang dimana generasi muda itu kita mengkategorikan maksimal di angka 40 tahun, cukup mendominasi di DPT wilayah Jakarta Selatan. Begitupun yang ada di DPT se-DKI Jakarta. Kalau saya tidak salah hitung, generasi Z untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta sekitar 18%, dan untuk di wilayah Jakarta Selatan itu kurang lebih sekitar 13%, yang dimana cukup mendominasi, cukup banyak dominasi anak-anak generasi Z yang hari ini hadir di kelas 2 ataupun kelas 3, yang sudah memiliki hak pilihnya itu cukup banyak. Artinya peran para siswa yang hari ini ada di DKI Jakarta. Akan tetapi perlu dipastikan terlebih dahulu apakah nama-nama tersebut sudah terdaftar di dalam DPT. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali, tolong dicek nama di dalam daftar pemilih tetap melalui cek dptonline.kpu.go.id, yang dimana isinya menginformasikan bahwa apakah nama Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Ketika sudah terdaftar dan dinyatakan sudah ada nomor TPS-nya di dalam cek DPT online tersebut, sekarang pertanyaannya siapa yang akan kita pilih? Dalam hak konstitusionalnya, bicara undang-undang itu ada semua masyarakat Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih. Tadi yang saya sampaikan adalah hak untuk memilihnya, tapi siapa yang akan kita pilih? KPU DKI Jakarta sudah menetapkan KPU DKI Jakarta sudah menetapkan 3 pasangan calon yang hari ini akan berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Yang pertama, pasangan nomor urut 1 yaitu Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono, lalu nomor urut 2 Pak Dharma Pongrekun dengan Kunwardana, dan yang ketiga itu Pak Pramono Anung dan Bang Sidul atau Rano Karno. Dari 3 pasangan calon ini merupakan pasangan calon yang dipilih yang ikut kontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Artinya kita sudah menyajikan menu-menu terbaik yang ada di DKI Jakarta sehingga bisa menjadi pilihan oleh masyarakat DKI Jakarta. Saya selalu menganalogikan ibarat di rumah makan,
ada makanan, mungkin ada yang punya selera makanan pedas, makanan gurih, dan makanan manis. Ini kita sudah sajikan menu yang tersedia, tinggal masyarakat pilih yang mana seleranya. Selera yang dimaksud, apakah makanan pedas ini menjadi selera atau makanan gurih menjadi seleranya, tinggal kita cari tahu apa isi dari makanan-makanan tersebut. Apakah sudah menggunakan bahan-bahan berkualitas, entah itu rempah-rempahnya atau bahan-bahan pokok yang lain seperti daging ataupun yang lain, apakah sudah berkualitas dalam untuk menyajikan makanan yang berkualitas. Artinya, saat ini kita sudah memiliki menu-menu yang sudah disajikan. Masyarakat itu harus mencari tahu program-program apa yang dikampanyekan oleh tim pasangan calon atau pasangan calon itu sendiri. Tim pasangan calon dan tim pasangan calon ini sudah menjalani tahapan kampanye hingga nanti di tanggal 23 November 2024. Di tanggal 23 November mendatang itu sudah selesai proses masa kampanye yang dimana kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon hari ini bisa menjawab apa yang menjadi program-program yang akan dibawa oleh tiap masing-masing pasangan calon. Artinya masyarakat pun harus jeli ataupun yang baru pertama kali nyoblos untuk pilkada kali ini harus jeli dengan program-program yang disajikan oleh tim pasangan calon supaya bisa merasakan apa yang akan mereka laksanakan di 5 tahun mendatang ketika sudah terpilih menjadi menjadi gubernur ataupun wakil gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah berita-berita yang mungkin agak sulit untuk kita bedakan yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Karena metode kampanye yang dilakukan berbeda-beda. Ada yang tidak diperbolehkan adalah black campaign supaya tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Yang pasti masyarakat harus jeli dengan informasi-informasi yang disajikan melalui media atau informasi-informasi yang diberikan oleh tim pasangan calon tersebut sehingga masyarakat dapat memutuskan siapa yang akan dipilih. Tadi pagi saya sudah mencoba baru aja selesai sosialisasi di salah satu sekolah yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Ada pertanyaan yang menarik eh, yaitu bagaimana cara generasi Z untuk menentukan pilihannya. Karena generasi Z hari ini sudah banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke mereka. Tidak terbayang di media sosial melalui Instagram ataupun media sosial yang lain, banyak banget informasi-informasi yang beredar melalui media sosial sehingga generasi Z uh, agak kesulitan dalam menentukan pilihan yang muncul di media sosial. Karena tidak semua informasi tersebut uh, bisa dianggap benar ataupun membedakan antara yang benar dan tidak benarnya. Kan, tapi saya hari ini menyarankan untuk mencari informasi atau mengkomparasi berita-berita yang beredar di masyarakat supaya Bapak Ibu sekalian pun bisa membedakan apakah ini beritanya valid atau tidak. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa apakah program-program ini berkualitas yang dibawa oleh tim pasangan calonnya ataupun pasangan calonnya sendiri atau memang masih belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya hari ini pada kesempatan kali ini saya mengajak seluruh warga DKI Jakarta khususnya di Jakarta Selatan untuk hadir di TPS tanggal 27 November mendatang supaya kita bisa menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita dan menjadi selera kita untuk tim pasangan atau pasangan calon tersebut. Setelah itu sudah banyak tahapan-tahapan yang akan kita jalankan supaya masyarakat pun bisa memaksimalkan TPS ataupun tahapan-tahapan yang kami sediakan. Contohnya kali ini kita sedang menjalankan sosialisasi yang difasilitasi oleh Kesbangpol yang dimana
kegiatan-kegiatan seperti inilah yang bisa menggugah masyarakat untuk hadir di tanggal 27 November mendatang. Banyak masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan apakah ini sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Contohnya kayak apakah nanti di tanggal 27 November itu sesuai dengan difasilitasi semua penyandang disabilitas. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah mulai muncul dan apakah pasangan calon ini sudah menyertakan ataupun sudah mengkampanyekan secara menyeluruh untuk masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Itu Bapak Ibu bisa perhatikan yang ada di media-media ataupun tim kampanyenya dari pasangan calon untuk menyuarakan atau menginformasikan tentang program-program yang mereka akan jalankan selama menjabat nanti. Artinya keputusan hari ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman siswa sekalian. Yang kami himbau adalah tentukan pilihannya, jangan sampai coblos semuanya karena cukup satu gambar yang dicoblos di dalam surat suara. Karena agak sedikit percuma kalau misalkan semuanya dicoblos, karena nanti akan dianggap tidak sah oleh KPPS kami yang ada di lapangan, karena salah satu eh, yang bisa dianggap sah itu ada beberapa kriteria dan yang dicoblos untuk 3 pasangan calon ini kita anggap tidak sah dan tidak dapat dihitung menjadi suara yang akan kita hitung nanti saat penghitungan suara. Paling seperti itu Bang Dirham dan para narasumber sekalian. Nanti sebagai pemantik diskusi kita akan lanjutkan pas saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taki atas informasi tentang pemilu kada yang sudah disampaikan pada hari ini. Semoga menjadi pencerahan kepada pemilih pemula siswa-siswi SLTA yang hadir pada online pada hari ini. Baik, kita spin dulu. Oke, siap-siap yang peserta online. Ini ada undian berhadiah APAR dari Kesbangpol. Ya. Yang kenceng kayak kemarin gitu. Kita kalau pelan-pelan. Ya, diputar, perhatikan. Semoga nama saya yang keluar. Sudrajat SE. Ya, ini dapat APAR yang pertama. Dari mana? Ketahuan nggak? Ya, selamat untuk Bapak pasti ya, Bapak Sudrajat SE setelah memenangkan APAR yang pertama. Baik, selanjutnya kita buka satu sesi pertanyaan kepada peserta. Dipersilakan satu sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Silakan siswa-siswi SMA dan SMK yang ingin bertanya. Ada di itu? Di chat ada pertanyaan enggak? Ini kayaknya pesertanya terkesima dengan Mas Taki ya. Sampai lupa untuk bertanya. Belum? Oke, belum ada. Kita lanjut dengan narasumber yang kedua, Ayunda Ati. Dipersilakan. Terima kasih Ibu. Ini Pak Dirham nih melegalkan Ayunda, jadi dapat
dapat panggilan khusus dari Kesbangpol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dirham selaku nahkoda kegiatan ini, sosialisasi di 10 titik pada yang harus dihabiskan pada bulan Oktober ini. Kemudian perwakilan dari Badan Penghubung Kalimantan Selatan ya, kalau nggak salah tadi. Kemudian yang terhormat moderator ataupun MC, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir baik secara offline maupun online pada forum ini. Tak lupa kepada teman-teman atau sahabat-sahabat SMA, SMK yang sudah turut berpartisipasi pada forum ini. Selamat siang. Ini adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait tahapan-tahapan dan juga sebagai penyambung lidah atau penyambung tangan kita dari Bawaslu untuk sama-sama turut berpartisipasi dalam pengawasan pilkada mendatang. Kita sudah disampaikan tadi oleh Pak Taki bahwa kita di Pilpres kemarin partisipasi pemilihnya dianggap cukup tinggi, naik gitu kan, tapi ini juga menjadi PR kita bersama untuk di pilkada mendatang. Untuk itu sosialisasi ini memang difokuskan kepada teman-teman ataupun adik-adik yang ada di SMA, SMK sebagai pemilih pemula. Mudah-mudahan ini cukup memberi pendidikan politik bagi adik-adik pemilih pemula, sehingga kita di pilkada mendatang ini tidak, partisipasi pemilihnya tidak menurun. Paling tidak kita bisa mempertahankan itu, karena ini sebagai PR kita bersama khususnya di Jakarta Selatan agar bisa mempertahankan partisipasi pemilihnya di pilkada ini. Kemudian menyampaikan terkait forum-forum atau badan-badan yang sudah bergabung pada kesempatan ini, saya perlu menyampaikan, mengingatkan kembali bahwa ini bukan badan ASN, tapi kita diharuskan netralitasnya dalam pilkada tahun 2024. Kita memang Bawaslu tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan sanksi gitu kan, juga kepada RT RW yang terundang pada siang hari ini, tapi kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau Pemprov, Pemkot gitu kan, untuk memberikan rekomendasi apabila ditemukan dugaan ketidaknetralan pada pemangku wilayah yang ada di wilayah masing-masing. Ini sangat penting karena pemangku wilayah RT RW khususnya yang ada di paling dasar, paling bawah, menjadi tolak ukur atas kondisi kondusivitas di wilayah masing-masing. Saya kira ini menjadi penting karena isu-isu yang ada di pilkada ini kemarin memang cukup santer ataupun cukup riuh gitu ya. Tapi hari ini saya kira kalau dibahasakan begini, tak kenal maka tak sayang. Begitu kemarin ada pendaftaran ke KPU, ada 3 calon yang sudah mendaftarkan, ramai di masyarakat untuk melakukan atau ajakan melakukan coblos 3 ataupun
tidak mencoblos. Ini yang menjadi concern kita, salah satunya di acak kegiatan sosialisasi ini, bahwa hak setiap kita untuk memilih ataupun tidak memilih. Tapi ini juga menjadi catatan bagi pengingat bagi kita semua bahwa mengajak atau menggiring gitu kan pada masyarakat, pada seseorang ataupun kelompok untuk tidak memilih ataupun untuk mencoblos 3 ini dikenakan pidana. Ini mohon jadi pengingat kita semua bahwa ini tidak ringan gitu ya hukumannya atau sanksinya bagi siapapun yang melakukan ajakan ataupun provokasi untuk melakukan coblos semua ataupun tidak mencoblos. Ini kita saling mengingatkan, saya kira setiap kita baik di badan pemerintah, baik di wilayah masing-masing, di lingkungan masing-masing, di tempat kita kerja masing-masing, ini saya kira menjadi tugas kita bersama, tidak hanya Bawaslu, KPU yang harus menjadi peran pertama untuk melakukan pengawasan. Kita tahu bahwa Bawaslu sumber dayanya ini sangat terbatas, hanya ada 7 di provinsi, hanya ada 5 di kabupaten kota, hanya ada 3 di kecamatan, dan juga di setiap kelurahan hanya ada 1. Untuk itu penting kiranya partisipasi pengawasan dari Bapak Ibu semua dan juga masyarakat pada umumnya untuk turut serta memberikan atau berkontribusi melakukan pengawasan partisipatif pada tahapan Pilkada tahun 2024. Silakan disampaikan kepada kami, Bawaslu, Panwascam, ataupun Bawaslu Provinsi, apabila terdapat dugaan pelanggaran ataupun dugaan tidak netral, termasuk itu tadi yang sudah saya sampaikan, silakan disampaikan kepada kami sebagai informasi awal untuk kita bisa tindak lanjuti. Selanjutnya terkait money politik ataupun peran media sosial, ini sangat penting untuk sama-sama kita perhatikan. Hari ini sudah memasuki masa kampanye, hari ini sudah memasuki H-41 hari untuk tanggal 27 November. Saya kira ini tidak lama lagi. Hari ini saya berada di Cikarang menuju ke pabrik percetakan surat suara yang kemudian sore atau malam ini menuju ke gudang logistik di Jakarta Selatan dan juga kota-kota lain. Ini berarti kesiapan dari pemilu ini sudah sangat dekat gitu. Jadi ada juga divisi lain, pimpinan lain yang akan meninjau juga di pabrik percetakan braille di Kudus gitu kan. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam tahapan ataupun pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang. Kaitannya dengan terkait money politik di Pilkada ini aturannya bahwa setiap pemberi dan juga penerima dikenakan sanksi, gitu kan ya. Tidak seperti di pemilu kemarin yang hanya pemberi yang dikenakan sanksi. Untuk itu silahkan sampaikan kepada kami jika terdapat dugaan money politik di dalam setiap tahapan kampanye dan juga nanti di hari tenang khususnya. Kepada kami sebagai informasi awal sehingga kita bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Kemudian peran media sosial hari ini cukup vital gitu kan untuk pergerakannya sangat cepat sehingga apapun
informasi yang disebarluaskan di media sosial ini cukup memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat gitu. Tidak hanya di Jakarta, kita dalam jangka 1 jam saja informasi yang baik, informasi-informasi positif maupun informasi-informasi negatif ini sangat cepat pergerakannya, sehingga kita diharapkan bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam men-share ataupun memberikan informasi-informasi yang beredar di media sosial ini sangat penting juga, dan sanksinya juga tidak main-main, sehingga apapun yang kita lakukan di media sosial ini juga bisa menjadikan perhatian bagi pengawas pemilu. Apalagi bagi teman-teman atau Bapak Ibu ASN untuk berhati-hati, sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada diskusi siang hari ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Semoga selamat sampai tujuan. Bu Ati ini tiap hari jalan-jalan keliling. Mungkin nanti kita buka sesi pertanyaan setelah Kang Yusuf menyampaikan materinya pada siang hari ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Hormati Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan, yang sama-sama kita hormati perwakilan Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Henry dan juga Bapak Hendra, serta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan, ada juga perwakilan dari EPK dari Provinsi DKI, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kemudian perwakilan dari Kalimantan Selatan, Ketua FKDM, baik itu tingkat kota, serta seluruh anggota, kecamatan dan kelurahan sekebayoran lama, ada hadir juga dari tadi kita dengar dari Kecamatan Menteng, kemudian perwakilan Camat, Lurah, Sekebayoran Lama, LMK, RW, RT, Kecamatan Bayoran Lama, dan adik-adik tercinta siswa-siswi SMA atau SMK yang hadir secara daring pada siang hari ini, forum-forum mitra Kesbangpol. Ini memang kalau suasananya ini semakin betah, ngantuk, ditambah disediain makanan makin senang aja. Ya. Kita coba tadi diawali dengan pantun. Saya ingin juga dipantun nih. Buah pepaya, buah zaitun. Anak riang naik motor. Tadinya saya mau bikin pantun, sayangnya sudah keduluan moderator. Bakar kayu menjadi abu, abunya dibuang ke kebun jeruk. Apa kabar Bapak Ibu dan anak-anakku? Tetap semangat walaupun mulai ngantuk. Ini saya siang hari ini diberikan tugas atau beban untuk menyampaikan tentang peran masyarakat dalam mengantisipasi potensi kerawanan pilkada. Tapi kalau kita dengar tadi sambutan Pak Wali dan Pak Henry, rasanya tugas saya sudah selesai. Jadi ini tinggal ngerumpi-rumpi aja lah, karena tadi sudah terakomodir, sudah tersampaikan oleh dua sambutan tadi, bahkan ditambah oleh Pak Kasuban yang memang himbauan-himbauannya sangat sesuai apa yang menjadi peran kita dalam mengawal seluruh tahapan pilkada ini. Memang kalau secara teknis tadi sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu, yaitu dari KPU maupun Bawaslu,
tentang tahapan-tahapan dan juga warning tentang bagaimana supaya kita tidak melanggar. Bapak Ibu hadirin dan juga yang daring, terutama anak-anakku, siswa-siswi SMA dan SMK, pilkada ini sejatinya adalah memelihara harapan. Jadi harapannya tadi juga disampaikan dari penyelenggara, keinginan seluruh tahapan pilkada aman damai. Keinginan dari pihak pemerintah sama. Keinginan masyarakat tentu kita mempunyai pemimpin yang betul-betul bisa kita harapkan. Yang tadi muaranya adalah kesejahteraan. Keinginan dari pasangan calon inginnya semua menang. Nah, karena ada kontestasi, tentu ada friksi. Nah, kita punya pengalaman. Di DKI ini sudah 3 kali melaksanakan pilkada secara langsung. Tepatnya pilkadal, karena pemilihan kepala daerah langsung. Jadi bukan pilkada kali ya, pilkadal. Tahun 2007 dinamika politiknya tentu berbeda dengan 2012. Puncaknya 2017. Itu dinamikanya luar biasa, tidak hanya gaungnya di DKI, tetapi menasional, bahkan sampai internasional. Nah ini sebegitu rupa gesekan, tetapi pemilunya atau pilkadalnya selesai. Apa modalnya? Adalah toleransi. Jadi betapapun kerasnya itu gesekan, kalau kita toleran, insya Allah kita akan selesai itu. Memang supaya itu harapan-harapan tadi dari berbagai pihak termasuk kita bisa tercapai, modalnya salah satunya adalah kita harus aman dan damai. Harapan tadi, toleransi ada, harapan ada, kalau suasananya tidak aman, tidak damai, itu juga tidak akan tercapai. Jadi tugas kita adalah memastikan seluruh tahapan terjaga kedamaiannya, keamanannya. Nah, menjaga keamanan dan kedamaian itu tentu bukan tugas hanya kepada pihak keamanan saja atau kepada penyelenggara saja, tetapi menjadi tugas kita bersama. Ini siang hari ini tentu kalau yang hadir di hadapan saya ini adalah senior-senior yang tentu secara pengalaman luar biasa. Sudah mengalami beberapa pemilu atau pilkadal. Tetapi saya ingin ke adik-adik atau anak-anakku yang hadir pada siang hari ini. Pilkadal itu tidak ubahnya kalau di sekolah adalah pemilihan OSIS. Hanya levelnya aja yang berbeda. Pemilihan OSIS tentu ada calonnya. Ada pengusungnya atau pendukungnya. Kalau di sini kan ada tim kampanye. Kalau di pilkada tentu kalau di di pemilihan OSIS tentu pendukung-pendukung. Kemudian juga ada panitianya. Kalau di pilkada tadi ada 2 institusi, satu lagi adalah DKPP. Itu pasti ada panitianya, ada tim hore-horenya. Nah, pengalaman-pengalaman itu tinggal diperkaya oleh adik-adik bahwa level sekolah dinaikkan menjadi level provinsi. Nah, bagaimana caranya? Sama persis. Kita mau memilih ketua OSIS, tentu kita juga selain harus kenal, kita tahu juga kualitasnya. Tentang visi misi programnya, integritasnya seperti apa. Itu pasti dipertimbangkan oleh adik-adik. Kenapa? Karena ingin mempunyai ketua OSIS yang memang paling tidak sesuai harapan para pendukungnya. Nah, ini tinggal ditaikin aja levelnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau di sekolah kan bergaul tuh teman kita yang kita pilih. Nah, kalau ini apa? Selain tentu nanya kepada orang tua, kan adik-adik jempolnya kan sekarang pada punya itu modalnya. Tinggal cari referensinya, urutan 01 itu siapa, bagaimana dia track recordnya, bagaimana visi misinya, 02 juga seperti itu, 03 juga seperti itu. Baru kita mencari referensi lain setelah baca, kemudian backgroundnya seperti apa. Nah, tonton juga
yang istilahnya sih debat katanya, padahal itu bukan debat kali ya. Ya menyampaikan visi misi aja lah secara soft ya. Kalau debat itu kan ya saling berduel lah dalam ide gagasan. Ini kan soft-soft aja ya. Tetapi paling tidak itu juga bisa dijadikan referensi oleh adik-adik. Apakah yang disampaikan itu kira-kira rasional apa tidak? Dalam 5 tahun itu kira-kira bisa tercapai apa tidak? Ini masuk akal apa enggak gitu bahasa sederhananya. Nah ini selain bisa nanya juga ke guru, bukan berarti kita harus menuruti aspirasi orang, tetapi paling tidak juga menjadi pertimbangan adik-adik supaya nanti datang ke TPS itu tidak kosong. Tadi katanya diharapkan bahwa partisipasinya pingin tinggi, itu bagus, tetapi juga harus dibarengi oleh kualitas, bahwa kita memilih itu bukan hanya teknis, bukan hanya prosedural, tetapi juga kita harus juga punya pengetahuan supaya ke sana itu kita tidak kosong. Kalau bicara partisipasi, zaman Orde Baru juga tinggi partisipasinya. Mungkin kalau kita main ke Korea Utara juga tinggi. Tetapi apa betul itu yang memang kita harapkan seperti itu? Jadi kita pingin juga partisipasinya tinggi, tetapi juga kita punya kualitas. Jadi di kepalanya sudah dari rumah itu tidak juga nyari-nyari ngelihat gambar, wah ini agak ganteng nih. Oh ini begini, ini begini. Jadi tidak itu. Jadi kita di rumah sudah punya pilihan bahwa ke TPS itu tinggal menyampaikan aspirasi kita. Nah itu kira-kira adik-adik yang perlu adik-adik lakukan. Nah bisa hadir ke TPS itu kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus terdaftar. Untuk itu dipastikan dulu terdaftar apa tidak kita. Kan tadi sudah sampaikan bisa ngecek melalui DPT online. Itu bisa dicek, kemudian kalau memang belum terdaftar bisa juga menghubungi petugas namanya PPS di tingkat kelurahan. Ini untuk adik-adik ya, sekedar bekal supaya nanti pulang dari forum ini punya gambaran bahwa apa yang harus adik-adik lakukan. Kemudian bagi kita secara umum, Jakarta ini adalah miniatur dari negara kita, Indonesia. Di sini ada hari ini adalah kantor penghubung Kalimantan Selatan. Tetapi yang hadir di sini berbagai macam ragam suku, bahkan mungkin agama. Nah di Jakarta kalau kita main ke Taman Mini begitu banyak, bahkan keperluan, kebutuhan dan lain sebagainya. Tentu aspirasi juga berbeda. Ditambah perbedaan-perbedaan itu, nah sekarang ditambah dengan kepentingan politik. Tentu pasti karena perbedaan-perbedaan itu pasti ada intrik, ada gesekan-gesekan. Nah ini perlu kita jaga. Karena memang keragaman itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Henry bahwa keniscayaan. Memang Tuhan menciptakan bahwa kita itu berbeda-beda. Allah menciptakan laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Agar apa? Lita'arofu. Itu memang di Al-Hujurat ayat 13 itu disampaikan seperti itu. Nah karena berbeda-beda tentu harus kita punya modal apa? Yaitu toleransi. Bahasa agamanya tasamu. Kita saling menghargai, menghormati. Kalau itu sudah, selesailah kita. Tidak perlu lagi. Ya memang berbeda, ya memang kita ditakdirkan berbeda. Backgroundnya, kita lahir di suku mana. Kita sudah memang diberi modal untuk itu. Nah, selain memang dalam proses demokrasi itu memang gesekan-gesekan itu biasa, karena memang semua calon atau tim kampanyenya ingin jagoannya menang. Tidak ada satu pasang calon pun yang niatnya bismillah saya niat kalah. Jarang itu, nggak ada. Bahkan di pemilihan RT pun nggak ada yang punya niat seperti itu. Nah, kalau beda pendapat itu dalam Islam itu rahmah katanya. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Nah, bahkan ada salah satu penulis inspirasi atau motivasi yang menyatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan harmoni jika semua orang menyanyikan nada yang sama. Hanya nada yang berbeda yang dapat menghasilkan harmoni. Jadi kalau kita sama, itu nggak ada harmoni. Jadi karena nadanya beda,
sehingga terciptalah harmoni. Nah, kita pun berbeda-beda sehingga terciptalah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita berbeda, kemudian sekarang hari ini juga punya keperluan berbeda, walaupun sebetulnya kalau niatnya nih sama, semua tim, semua pasangan calon niatnya sama, ingin menang. Tapi kan pemenang itu di mana-mana juga harus memang satu pasangan, nggak mungkin tiga-tiganya atau dua-duanya. Jadi untuk itu kita juga sekali lagi agar seluruh tahapan ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan kondusif, mari kita jaga bersama. Kemudian karena kita hadir pada siang hari ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan adalah aman, damai, dan kita juga tetapi kita punya pengalaman di pemilu kemarin luar biasa, perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya. Untuk itu kita juga harus mewaspadai potensi-potensi kerawanan dalam tahapan. Kita hari ini memasuki tahapan kampanye. Di kampanye itu sejatinya kampanye adalah sarana untuk mengedukasi, sarana untuk mendidik, terutama edukasi politik. Tetapi karena masing-masing niatnya ingin menang, memang ada juga orang yang mengartikan bahwa pemilu atau pilkada itu adalah arena konflik yang dilegalkan. Jadi boleh berkonflik. Berkonflik apa? Tentu ide, visi, misi, dan gagasan. Silahkan berduel, bukan fisik tapi itu adalah ide dan gagasan. Nah, karena itu konflik arenanya pasti ada persaingan-persaingan dan gesekan. Kemudian juga di masa tenang, mungkin ada intimidasi, ada antar pendukung dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang perlu kita waspadai. Di hari pemungutan suara, orang yang tadinya misalkan belum terdaftar, karena melihat running tag bahwa boleh menggunakan KTP, dia hadir pagi-pagi. Padahal kan ada aturannya. Dia ngamuk tuh, karena ngelihat di running tag. Orang di televisi aja boleh, masa nyampe ke sini enggak? Nah, ini juga perlu kita waspadai dan perlu kita mengedukasi atau menyampaikan, paling tidak kanan kiri kita lah kita sampaikan, keluarga dan saudara-saudara kita, tetangga dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu juga diantisipasi adalah pasca pemilihan, karena itu lahir ketidakpuasan bagi yang tidak menang. Yang menang tentu puas, tapi bagi yang tidak menang itu akan hadir rasa ketidakpuasan. Nah, penyebabnya tentu berbagai macam. Yang pertama, konflik atau gesekan atau potensi kerawanan konflik itu karena fanatisme yang berlebih. Kita fanatik bahwa pokoknya yang didukung oleh saya itu mau salah mau benar, pokoknya saya dukung. Bahkan nggak mau menghargai pasangan-pasangan yang lain. Itu fanatisme yang berlebih. Kemudian juga tadi ada berita bohong. Nah, kita hari ini hiruk pikuknya tidak sama dengan 2017, karena kita diuntungkan atau bisa diuntungkan bisa juga dirugikan. Diuntungkannya adalah ada berbagai momen di tahapan pilkada ini. Kalau dulu konsentrasi kita kepada prosesi tahapan pilgubnya atau pilkadanya, hari ini di media sosial kita bisa buka di X misalkan, orang kemarin berduel mengenai bagaimana pimpinan kita mau purna dan pimpinan kita mau dilantik, ribut, ya kan? Jadi itu terabaikan tahapan pilgubnya. Kemudian ke sini mulai rame lagi Kertanegara dan Hambalang, rame ini sampai hari ini. Siapa yang dipanggil, kabinetnya kabinet gemuk dan lain, pokoknya itu menyita konsentrasi yang harusnya kita konsentrasi kepada tahapan pemilihan gubernur. Kemudian juga mungkin ke depannya kita tanggal 20 besok akan ramai lagi tentang pelantikan dan lain sebagainya. Itu kita diuntungkan dari segi itu, tetapi juga kita bisa dirugikan karena informasi mengenai pilkada menjadi berkurang. Tidak semenarik topik-topik yang saya tadi sampaikan. Ini tentu PR buat kita bagaimana menyampaikan ke anak, ke tetangga dan saudara-saudara kita. Itu kalau dulu kan
berita bohong atau sering dinyatakan kalau dalam kampanye itu kan memang ada kampanye positif yang memang menyampaikan visi misi dan program atau citra diri kalau di dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian ada negatif campaign, orang itu mengangkat kejelekan-kejelekan calon atau kompetitornya. Itu negatif. Boleh nggak dalam undang-undang? Itu halal boleh. Tetapi yang dilarang adalah black campaign. Kalau bahasa agamanya itu kategori fitnah berarti. Sedangkan fitnah itu katanya sama dengan kita memakan daging saudara kita sendiri. Nah, ini undang-undang juga melarang yang namanya black campaign. Berbau sara lah istilahnya. Kemudian juga penyebab atau sumber konflik ini adalah tadi ujaran kebencian, kemudian kurangnya pengetahuan. Kita kadang-kadang memang malas membaca, apalagi lah seusia saya. Saya punya alasan kenapa malas membaca. Aduh, mata saya udah kurang jelas gitu kan. Udah berhenti di situ lah, karena memang itu menjadi alasan. Kemudian juga ketidakpuasan itu bisa juga menimbulkan potensi konflik. Misalkan diduga ini melakukan pelanggaran, tetapi follow up dari yang berwenang lambat atau bahkan tidak di follow up, itu akan juga menjadi timbul ketidakpuasan. Bisa juga kecurangan, bisa juga intimidasi, bahkan bicara netralitas atau profesionalitas dari penyelenggara maupun dari pemerintah. Dan akurasi data pemilih, kalau zaman dulu di tahun 2007 memang data pemilih sangat amburadul karena memang saat itu orang demo karena tidak terdaftar dan tidak punya solusi. Yang tidak terdaftar ya sudah, karena teknis orang hak konstitusionalnya terbunuh, tidak bisa hadir di TPS. Tetapi sekarang sudah diakomodir, bahkan kalau melihat data pemilih sekarang sudah luar biasa lah, karena hasil kemarin sudah digodok melalui pileg pilpres, kemudian sekarang dimutakhirkan lagi melalui pilgub. Kemudian jenisnya konflik adalah bisa konflik itu secara vertikal ataupun horizontal. Vertikal tentunya antara masyarakat, tim kampanye atau tim sukses dengan penyelenggara atau dengan pemerintah. Horizontal antara tim kampanye dengan tim kampanye dengan masyarakat atau antar masyarakat. Nah, apa upaya kita supaya kita harapan tadi yang namanya kita ini pilkada dengan penuh harapan, dengan penuh kegembiraan, kita masing-masing tentu berupaya. Yang pertama tentu kita memelihara kondisi aman dan damai pada saat ini. Jadi suasana kondusif kita harus pertahankan. Kemudian menumbuhkan sikap tenggang rasa. Ini modal adat kebiasaan kita lah, culture kita memang bertenggang rasa, sikap tolong menolong dan lain sebagainya. Kemudian juga bertoleransi, saling menghormati, karena memang tadi di awal juga sudah disampaikan. Kemudian mengedukasi, salah satunya ini yang diinisiasi oleh Kepala Kesbangpol Jakarta Selatan. Ini acara ini salah satunya adalah untuk mengedukasi. Kemudian pemetaan kerawanan, karena kita pasti para tokoh itu tahu di mana tempat-tempat yang kira-kira berpotensi rawan, baik rawan politik, rawan keamanan maupun rawan bencana. Nah, itu juga harus juga diperhatikan. Misalkan rawan bencana ini itu biasanya kan hujan tuh. Kita bikin TPS kemarin, kira-kira kalau ini nanti tergenang pindahnya kemana gitu kan. Ini harus kita antisipasi. Kemudian juga penegakan hukum tentu bagian dari Bawaslu lah, penegakan hukum pemilu. Kemudian juga koordinasi antara stakeholder atau pemangku kepentingan ini ya harus kita berkoordinasi. Kita misalkan kalau ada hal-hal kejadian apapun yang kira-kira menurut kita ini potensi pelanggaran, kita harus kemana melapornya. Jangan sampai kita bertindak pakai hukum rakyat, pakai hukum masyarakat. Ini harus ada prosedurnya. Tentunya selain koordinasi dengan RT RW, ada FKDM juga. Kita kalau itu dirasa pelanggaran pilkada, tentu kita bisa melaporkan kepada PKD ya, kalau di tingkat kelurahan dan desa ini. Dan saya kira mudah-mudahan dari Bawaslu bisa menyampaikan nomor-nomor penting lah, petugas-petugas supaya bisa kita menghubungi kalau ada hal-hal yang dirasa memang itu berpotensi
pelanggaran dan akan menimbulkan kerawanan gangguan keamanan. Nah, memang sekali lagi kedamaian atau keamanan itu adalah merupakan syarat untuk terlaksananya pilkada yang bebas, damai, dan juga kita bisa menyalurkan aspirasi kita secara aman. Nah, saya ingin mengutip salah satu mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-40 yaitu Ronald Reagan yang menyatakan perdamaian bukanlah tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Jadi kita hidup rukun damai itu sebetulnya bukan tidak ada konflik, tetapi kita sering atau biasa melakukan penyelesaian konflik itu dengan cara damai. Saya kira itu burung pipit, burung nuri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Makan durian bareng LP Sukasi, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah kedongdong semangka, Pak. Itulah nama-nama buah. Baik, terima kasih Kang Yusuf. Baik, kita buka sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Untuk satu sesi, 3 orang penanya, silakan. Di chat ada yang bertanya? Ada. Coba tampilkan. Nah, oke, dari siapa? Farhan. Dari Farhan. Bagaimana KPU memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan transparan dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu? Itu yang pertama. Yang kedua kita jawab dulu apa gimana, Pak? Oke. Penanya kedua, apa yang dilakukan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih informed saat memilih? Ya, itu 2 pertanyaan. Ada lagi? 2. Baru 2. Ada? Ya. Pertanyaan ketiga. Ada lagi di bawah. Bagaimana Bawaslu menanggapi money politik yang beredar di setiap kampanye paslon? Silakan Bang Taki atau apa? Tadi yang pertamanya tentang transparansi tahapan pilkada ya, kurang lebih Ibu ya? Iya. Oke, bicara transparansi, kami memastikan semua tahapan itu terinformasikan apakah melalui media sosial ataupun media konvensional, melalui baliho yang ataupun banner-banner yang kami pasang di masing-masing kecamatan ataupun masing-masing wilayah, supaya bisa menginformasikan semua tahapan yang sedang kami jalankan. Artinya ketika pelaksanaan tahapan itu sedang berjalan, segala bentuk informasi kami berikan kepada masyarakat supaya mengetahui apa yang sedang kami jalankan. Akan tetapi, nanti saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, itu sudah jelas bahwa kita melakukan penghitungan secara terbuka. Artinya ini bentuk transparansi kami, tidak ada intervensi ataupun dari pihak-pihak manapun, karena ini semua disaksikan oleh masyarakat banyak, baik di tingkatan TPS kami lakukan secara terbuka, di tingkat kecamatan kami lakukan secara terbuka, dan di tingkat kota pun kami lakukan secara terbuka. Yang dimana semua masyarakat bisa mengetahui dan bisa menyaksikan langsung apa yang sedang kami jalankan. Dan itu untuk proses pemungutan dan penghitungan suara. Tapi untuk menjalankan tahapan-tahapan yang lain,
secara menyeluruh kami sudah memposting semua kegiatan ataupun yang kami lakukan melalui media sosial ataupun media konvensional yang lain. Paling itu jawaban dari Ibu untuk pertanyaan pertama. Lalu kurang lebih bagaimana masyarakat untuk pertanyaan keduanya. Mohon maaf. Apa yang dilakukan masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih informat saat memilih? Iya. Untuk meningkatkan literasi, kami dari penyelenggara, balik lagi tadi sudah saya sampaikan, selalu menginformasikan siapa pasangan calonnya, lalu apa visi misinya melalui media-media resmi kami. Lalu banyak juga berita-berita yang sudah beredar tentang yang sedang pasangan calon ini lakukan, entah itu kampanyenya atau sosialisasinya di masyarakat, bertemu langsung dengan masyarakat. Banyak berita-berita yang sudah menginformasikan hal tersebut, akan tetapi masyarakat pun harus bisa memilih atau mengkomparasikan berita-berita tersebut. Contoh kecil, perlu ditelusuri apakah media ini kompatibel untuk memberitakan hal-hal yang sedang dijalankan oleh tim pasangan calon, apakah mereka memberitakannya secara kredibel. Itu perlu komparasi dari media-media yang lain. Jangan hanya terpaku dengan salah satu judul berita yang menginformasikan dan menggunakan sudut pandang dari media tersebut. Artinya kejelian masyarakat dalam memilih berita dan menyerap informasi melalui berita tersebut itu juga harus dipertajam untuk kejeliannya sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih banyak tentang pasangan calon yang sedang dicari informasinya. Paling itu jawaban dari saya, Bu, Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Tadi yang ketiga sudah ya, money politik. Untuk money politik saya serahkan ke teman-teman Bawaslu sepertinya. Iya. Karena prosesnya penindakan. Bu Atik udah enggak? Ya, halo. Mohon diulang pertanyaannya. Baik, Bawaslu tadi. Bagaimana Bawaslu menanggapi money politik yang beredar di setiap kampanye paslon? Baik, terima kasih. Seringkali masyarakat ini juga tidak cukup paham gitu ya terkait money politik. Sampai hari ini kampanye yang berjalan di masyarakat, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon itu dalam pantauan kami, dalam pemberitahuan kepada kami juga dari Bawaslu sudah melakukan pengawasan, turun langsung ke lapangan. Dari pengawasan itu kita juga dapat memberikan laporan bahwa yang dilakukan para calon peserta pemilu pilkada ini sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan untuk tahapan kampanye di pilkada, bahwa para peserta pemilu, para peserta pilkada ini melakukan bazar murah, sembako murah gitu kan ya. Ini sampai sejauh ini belum ada pelanggaran, belum ada laporan, belum ada temuan. Nah, kemarin sempat memang ada perbedaan pendapat, ada sedikit ketidaksesuaian, tapi itu kemudian kami langsung melakukan
penindakan langsung atau kita langsung menegur untuk segera melakukan kampanye yang di tempat-tempat yang diperbolehkan. Sejauh ini memang belum ada di Jakarta Selatan khususnya belum ada laporan ataupun temuan terkait money politik. Untuk itu tadi saya perlu sampaikan kembali bahwa apabila teman-teman ataupun Bapak Ibu semua yang hadir di sini ataupun adik-adik para pemilih pemula ini jika menemukan dugaan money politik yang ada di kampanye-kampanye yang dilakukan di masyarakat, silahkan laporkan kepada kami untuk bisa kami tindak lanjuti sebagai informasi awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Taki dan Yunda Atik atas jawaban yang diberikan untuk pertanyaan yang telah diajukan. Yang selanjutnya ini pertanyaan kayaknya buat Kang Yusuf ya. Bagaimana cara menangkal kampanye hitam di sekolah? Izin, alangkah baiknya sekolah melalui OSIS bidang bela negara bisa mensosialisasikan kepada rekan-rekan siswa-siswi pemilih baru maupun melalui ekstrakurikuler. Izin, alangkah baiknya Kesbangpol dapat memberikan himbauan kepada Ormas, Ketua RT, Ketua RW, KDM, LMK agar berperan aktif dalam menangkal kampanye hitam berupa himbauan spanduk dan lain-lain. Dan ajakan untuk berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Demikian, mohon arahan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Bagaimana cara menangkal, bukan petir ini ya, kampanye hitam. Di sekolah, tentu hari ini salah satu usaha untuk memberi pengetahuan yang tentu muaranya bisa menangkal informasi-informasi yang memang tidak benar atau kampanye hitam. Salah satunya memang selain sosialisasi oleh penyelenggara secara struktural, baik itu KPU maupun Bawaslu yang memang menyasar kepada pemilih pemula khususnya Gen Z ini, tentu ke sekolah bila diperlukan diadakan selebaran ya, bagusnya gitu, tentang pasal-pasal yang sekiranya bisa menjerumuskan adik-adik kita ini kalau misalkan karena jarinya sehingga bisa juga mengakibatkan ada akibat hukum misalkan. Jadi Bawaslu atau penyelenggara yang lain bisa juga menyampaikan. Kalau kami tentu dari masyarakat, selain kami memberikan edukasi kepada keluarga, tetangga yang bisa dijangkau karena memang punya keterbatasan dan juga kewenangan. Lain halnya dengan penyelenggara secara struktural, misalkan dia bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk juga memberikan edukasi-edukasi. Sehingga bisa juga dia menyebar nomor kontak petugas-petugasnya. Selain monitoring tentang kegiatan-kegiatan, bisa juga melalui RT RW disampaikan bahwa ini loh yang boleh dalam kampanye ini loh yang tidak boleh dilakukan oleh warga. Karena memang ancamannya ini setiap orang, bukan tim kampanye saja, tetapi setiap orang. Ini salah satu usahanya selain bekerja sama dengan sekolah tentunya, juga dengan ormas, dengan tokoh masyarakat. Ini bisa dilakukan oleh struktur yang memang punya kewenangan. Beda halnya dengan kami sekedar masyarakat paling hanya bisa menghimbau di forum-forum tertentu, di pertemuan-pertemuan tertentu. Nah sekali lagi ini bisa juga nanti adik-adik yang hari ini mengikuti bisa mentularkan atau menyampaikan kepada teman-temannya bahwa ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai warga di dalam tahapan kampanye ini. Saya kira itu mungkin nanti bisa di follow up oleh penyelenggara, bisa memberikan surat yang bisa dipajang di yang untuk di sekolah itu mading, misalkan pasal-pasal
ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan nanti akan berakibat hukum, misalkan seperti itu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Yusuf dan ketiga narasumber, Mas Taki, Bu Ati, yang telah berkenan memberikan informasi terkait pemilu kada. Sekali lagi kami ucapkan untuk para peserta offline dan online pada hari ini. Terima kasih untuk para pemilih pemula, siswa-siswi SMA dan SMK, juga teman-teman dari EPK, FKDM yang telah hadir secara offline dan online. Kita akhiri dengan pantun, jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu, semoga sehat dan bahagia selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kantor Badan Penghubung Kalimantan Selatan. Lanjut, betul? Serah terima. Ya. Door prize satu lagi. Satu lagi door prize. Ya kita putar spin, lupa. Ya, sebelum ditutup layar, tunggu kita putar lagi satu kali spin hadiah apar. Ya, putar yang cepat, diputar. Oke. Siapakah yang mendapatkan apar kedua? Wih, selamat Bapak Ketua RT Muhammad Ruslan, Ketua RT 002 RW 013. Kelurahan mana nih? Oh, Kebayoran Lama yang tampil online ya, yang ikut ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat untuk para pemenang apar. Selamat sampai tujuan Yunda Atik. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Ya, penyerahan kenang-kenangan dari Kesbangpol kepada perwakilan Kantor Badan Penghubung Kalimantan Selatan yang akan diterimakan oleh Bapak Hendri. Pak Jarani, EPK, Pak Jarani, Pak Ansari silakan gabung. Pak Hendra mana tadi Pak Hendra? Kapan lagi di foto? Ada habis sementara. Ayo sini. Kita sama mereka lagi. Pak Ansari, Pak Jarani. Sini Bang, perwakilan. Boleh sama Ji. Ya.